Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Agama kita dikenal dengan agama yang didasari dengan ilmu. Islam dikenal dengan agama yang penuh dengan dalil dan ilmu. Sebagai buktinya Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan tentang keutamaan ilmu di dalam Al-Qur'an. Bahkan sampai diulang 750 kali di dalam ayat Al-Qur'an. Bahkan ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayat yang berkaitan dengan ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertamanya dengan Iqra, bacalah, itu adalah wasilah jalan untuk mendapatkan ilmu. Kemudian agama kita telah menerangkan, memuliakan tentang ilmu, baik itu ilmu dunia terlebih lagi ilmu akhirat. Tetapi ingatlah, jangan sampai menjadikan kita melupakan ilmu akhirat dan kita selalu disibukkan dengan ilmu dunia. Dua-duanya adalah dibangun dengan ilmu, tetapi jangan sampai melupakan kita ilmu akhirat. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, irtahalati dunya mudbiratan, dunia akan kalian tinggalkan, wartahalatil akhiratu mukbilatan, dan sesungguhnya akhirat akan datang segera. Fakullun minhuma banun, dan setiap dari dunia akhirat memiliki pengikut-pengikutnya, memiliki pengikut-pengikut. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian orang-orang yang semangat di dalam mengikuti akhirat. Fa innal yauma, karena sesungguhnya hari ini, amalun wala hisab, katanya beliau, karena hari ini kalian hidup di dunia itu hanya untuk beramal, belum adanya hisab. Wa ghadan hisabun wala amal, tetapi setelah engkau meninggal dunia yang waktu tidak ditentukan panjangnya, hanya ada hisab dan sudah tidak ada amal lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, dari sini kita mengetahui bahwa ilmu syariat yang berkaitan dengan akhirat nanti adalah sangat dijunjung tinggi oleh agama kita, karena ilmu agama ini adalah warisan para nabi dan rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a la yuwarithu dinaran wala dirhama, sesungguhnya para nabi dan rasul mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan harta kekayaan. Wa inna ma yuwarithul ilma, tetapi mereka meninggal dunia dengan meninggalkan untuk umatnya ilmu. Mereka telah meninggalkan untuk kita dengan ilmu, sehingga ilmu syarat ini akan menjadikan kebaikan, sehingga ilmu syariat ini akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal dunia. Adapun harta yang dimiliki ketika seorang meninggal dunia, maka selesai, menjadi ahli warisnya. Adapun ilmu syariat, walaupun seorang yang telah memiliki ilmu tersebut meninggal dunia, maka ilmu ini akan mengantarkan pahala-pahala walaupun telah meninggal dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
Di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min salasin." Seseorang yang meninggal dunia maka amalnya selesai. Amalnya selesai alias pahalanya pun selesai, terputus, kecuali dari 3. Yang pertama, sedekah yang dulu di dunia dia mengeluarkan hartanya untuk kebaikan akhiratnya dengan sedekah jariyah. Yang keduanya, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang dahulu dia pelajari kemudian dia mengajarkan keluarganya, kemudian mengajarkan orang lain, sehingga dengan itu dia pun mendapatkan pahalanya. Dan yang ketiganya adalah anak yang soleh. Kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bahwa ilmu syariat adalah sebagai jalan untuk mengantarkan kepada kebenaran. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, dan Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Bukan hanya Allah saja yang bersaksi, wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti, dan para malaikat serta orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui ilmu agama pun bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui ilmu syariat, ilmu agama Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sampai seseorang yang mempelajari ilmu ini, Rasul mengatakan dalam hadisnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dari umatku yang mereka menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu syariat, maka Allah mudahkan jalannya untuk menuju surga. Untuk mempelajari, mengkaji ilmu agama akan dimudahkan jalannya ke surga. Bahkan dalam hadis lain Rasul mengingatkan, di antara tanda kebaikan seorang hamba ketika mana seorang tersebut mau untuk menuntut ilmu. Maka sebaliknya, ketika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah malaskan dia dan dia tinggalkan menuntut ilmu. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan arahkan dia, Allah akan mudahkan untuk dia di dalam menuntut ilmu agama, untuk belajar agama. Dari sini kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, seorang muslim, maka Allah akan mudahkan baginya untuk belajar. Dan ilmu ini akan mengangkat derajat kita. Ilmu syariat akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Dan ini Allah kabarkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Allah mengangkat derajat dari orang-orang yang mau menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu hukumnya wajib bagi kita ma'asyiral muslimin. Sehingga jangan sampai kita melupakan urusan ilmu agama karena tersibukan dengan ilmu dunia, dengan mencari kebaikan dunia, sehingga kita dilupakan tentang ilmu akhirat. Sedangkan ini adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka hendaklah kita melihat diri kita masing-masing. Sampai umur hari ini kita hidup, sampai detik ini kita hidup, apa yang sudah kita belajar ilmu,
Apa yang sudah kita kaji dari ilmu agama? Bukankah Allah Subhanahu wa taala tujuan mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa ilmu dan amal? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah, kemudian membawa amal. Tujuan diutusnya para nabi dan rasul agar mengajarkan kepada umatnya ilmu, kemudian diamalkan. Dan sampai hari ini apa yang sudah kita kaji ilmu, sedangkan nanti pada hari kiamat akan ditanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti kita akan ditanya tentang ilmu yang dibawa oleh nabi, apa yang sudah kita pelajari dan mana yang sudah diamalkan. Akan ditanya an ilmihi madza amila bih, tentang ilmu yang dengannya Allah mengutus rasulnya, apa yang sudah engkau amalkan dan apa yang sudah engkau pelajari. Dengan ini adalah kebaikan kita ma'asyiral muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah di dalam thalabul ilmi, dan hendaklah kita bersegera bagi yang telah melalaikan ilmu syariat karena dunianya untuk segera belajar ilmu, sehingga waktu yang tersisa ini jangan sampai terlambat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui bahwa kedudukan ilmu syariat di dalam agama kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi, maka ketahuilah jalan kebaikan, jalan kemuliaan bagi setiap kita adalah mau untuk menuntut ilmu. Jalan kebaikan bagi kita adalah mau untuk menuntut ilmu. Ketika seseorang telah disibukkan, telah dilalaikan dari akhiratnya karena dunianya, Rasul mengingatkan sallallahu alaikum tullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Wala yanzi'u, dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan tersebut hatta tarji'a ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa makna kembali kepada agama kalian? Mau untuk belajar agama. Kemudian bahwasanya ilmu syarat ini sebagai kebaikan bagi seorang muslim. Dan ingatlah, musibah terbesar bagi umat Islam ini bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tetapi musibah terbesar yang menimpa umat Islam ketika mereka telah meninggalkan agamanya. Maka tersebarlah kejahilan, tersebarlah kejahilan, kebodohan di tengah-tengah umat. Dan disebutkan, diingatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau pun mengingatkan di dalam kitabnya, ma kana fil Qur'ani minadh-dhammi min samaratil jahli. Ingatlah di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang celaan kepada manusia, itu adalah buah dari kejahilan terhadap agamanya. Wa ma kana fil Qur'ani minal madhi min samaratil ilmi, dan ketahuilah di dalam Al-Quran di mana Allah telah memuji hamba-hambanya, itu karena buah dari ilmu ketika dia mempelajari dan mengamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan untuk kita, dan semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.